Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang gempa bumi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam gempa bumi. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif gempa bumi. Baik, langsung saja kita ke materi inti ya. Dapat kita ketahui bahwa gempa bumi merupakan seisme getaran di muka bumi yang terjadi karena gerakan-gerakan tertentu di perut bumi, baik pergerakan secara vulkanik maupun secara tektonis. Pusat gempa dapat terjadi di dasar laut maupun di daratan. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang air laut dengan volume yang dikenal sebagai gelombang tsunami. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut ilmu seismologi. Gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sebab terjadinya. Yang pertama, gempa tektonik, vulkanik, dan gempa tektonis. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya peristiwa patahan pada kulit bumi atau dislokasi pada patahan horizontal dan vertikal. Gempa jenis ini biasanya menyebabkan getaran yang sangat besar, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar. Sebagian gempa yang terjadi di permukaan bumi merupakan gempa tektonik. Baik, yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena adanya pergerakan magma di perut bumi atau karena pembentukan gunung api. Getaran tersebut karena merambatnya ledakan pada pusat-pusat erupsi magma. Gempa jenis ini biasanya hanya dirasakan di sekitar tempat terjadinya erupsi magma saja. Kejadian gempa akibat proses vulkanisme tidak lebih dari 8% dari total seluruh gempa yang terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu gempa longsoran. Gempa longsoran terjadi karena adanya rongga-rongga bawah tanah yang longsor. Getaran yang disebabkan jenis gempa ini biasanya hanya dirasakan pada tempat terjadinya longsor saja dan tidak terlalu dahsyat. Jumlah gempa jenis ini lebih dari 2% dari total seluruh gempa yang terjadi di muka bumi ini. Berdasarkan kedalaman atau hiposentrumnya, pusat gempa di muka bumi, gempa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gempa dangkal. Gempa dangkal yaitu gempa yang letak hiposentrumnya kurang dari 100 km di permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah atau intermedier, yaitu gempa yang letak hiposentrumnya antara 100 sampai 300 km di permukaan bumi.
Yang ketiga, gempa dalam. Gempa dalam yaitu gempa yang letak hiposentrumnya lebih dari 300 km pada waktu terjadi gempa bumi. Getaran yang terjadi pada letak hiposentrum biasa disebut dengan epicentrum atau pusat gempa yang terjadi di permukaan bumi. Sampai saat ini, manusia tidak dapat memperkirakan kapan dapat terjadinya gempa. Manusia hanya dapat mengukur kekuatan gempa dan getaran yang ditimbulkan oleh gempa dapat diukur menggunakan seismograf dengan satuan yang dinamakan skala Richter. Setelah diukur dengan seismograf, data getaran dapat dicatat dengan seismogram. Berdasarkan data yang tercatat pada data seismogram, kita dapat menentukan awal dan lamanya terjadinya gempa, serta dapat mengetahui pusat gempa. Dampak gempa bumi. Dampak gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif gempa bumi antara lain: yang pertama, dampak primer atau getaran kuat terjadi patahan di permukaan bumi. Yang kedua yaitu dampak sekunder atau terjadi longsor, bangunan roboh, terjadi tsunami dan kebakaran. Yang ketiga, dampak tersier atau gangguan kejiwaan, timbulnya wabah penyakit, kerawanan ekonomi sosial, dan terjadinya kerusakan lingkungan. Selain dampak negatif, gempa juga memiliki dampak positif. Yang pertama, tektonisme akan membentuk relief bumi yang baru. Yang kedua, tektonisme dapat mengangkat mineral tambang di permukaan bumi. Yang ketiga, seisme dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan barang tambang tertentu. Ya baiklah, tak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau barangkali ada yang kurang jelas? Ya baiklah, Ibu rasa semuanya sudah jelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas rumah. Yang pertama, jelaskan beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, sebutkan dampak-dampak adanya gempa bumi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada siang hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Jadi, kesimpulannya, gempa bumi adalah seismik atau getaran di muka bumi yang terjadi karena pergerakan-pergerakan tertentu di perut bumi, baik pergerakan secara vulkanik maupun tektonik. Pusat gempa dapat terjadi di dasar laut maupun di daratan. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang air laut dalam volume besar yang dikenal sebagai gelombang tsunami. Ya, seperti biasa, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu rasa pertemuan kita pada siang hari ini sudah cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.